Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 27 Oktober 2025, Moskow, Kyiv, Belgorod, Crimea. Pada malam 27 Oktober 2025, perang Rusia-Ukraina kembali mencapai titik paling panas dalam beberapa bulan terakhir. Kedua pihak melancarkan serangan udara tanpa awak, drone, dalam skala besar yang meluas dari front timur Ukraina hingga ke jantung Rusia. Serangan udara mengguncang jantung Moskow. Menurut laporan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Ukraina meluncurkan lebih dari 200 drone ke berbagai wilayah Rusia, termasuk Crimea, Belgorod, Kursk, dan kawasan timur Ukraina. Sebanyak 153 unit berhasil ditembak jatuh, namun puluhan lainnya menembus pertahanan udara dan mencapai wilayah Moskow. Ledakan keras terdengar di distrik Komunarka, disertai kobaran api besar yang menerangi langit malam. Sumber awal menyebut drone menghantam fasilitas militer atau administratif yang belum diidentifikasi. Personel Kremlin dilaporkan sempat dievaluasi secara darurat, sementara 5 unit pertahanan udara bergerak langsung dikerahkan mengamankan area. Yang paling parah, depo minyak Serpukhov, hanya 95 km dari Kremlin, terbakar hebat setelah terkena serangan langsung. Api membumbung tinggi dengan asap hitam pekat terlihat hingga pusat kota Moskow. Hingga pagi 28 Oktober, petugas pemadam kebakaran masih berjuang menahan kobaran api. Peristiwa ini mengungkap kerentanan sistem pertahanan udara Rusia, meskipun telah diperkuat dengan pansir S-1, S-300, dan S-400. Beberapa warga Moskow melaporkan melihat cahaya aneh di langit malam yang kemudian diklaim pemerintah sebagai puing satelit jatuh. Namun banyak pihak menilai itu adalah upaya menutupi serangan yang berhasil. Sebagai dampak langsung, bandara-bandara utama di Moskow sempat ditutup, penerbangan dialihkan, dan beberapa pesawat militer Rusia dipaksa berputar di udara menunggu izin mendarat. Secara simbolik, kobaran api di Serpukhov menjadi tanda bahwa perang kini benar-benar mengetuk pintu Kremlin. Bendungan Belgorod hancur, ribuan pasukan Rusia terjebak banjir. Masih pada 27 Oktober 2025, Angkatan Udara Ukraina melancarkan serangan presisi HIMARS terhadap bendungan Glavovka di Belgorod. Hantaman rudal berdaya tinggi itu menyebabkan kerusakan struktural besar dan memicu banjir bandang di sepanjang jalur logistik militer Rusia di perbatasan Belgorod-Kharkiv. Akibatnya, pos pertahanan dan jalur suplai Rusia yang digunakan oleh Divisi ke-68, ke-69, ke-136 serta Korps ke-44 lumpuh total. Beberapa markas kehilangan kontak dengan komando utama di Moskow. Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Ukraina melakukan kejahatan perang karena menghantam infrastruktur sipil. Namun menurut analis militer barat, langkah ini adalah serangan non-simetris yang brilian, memukul logistik Rusia tanpa kontak langsung di medan perang. Sebagai balasan, pada 26 Oktober 2025, Rusia melancarkan serangan udara terbesar sejak invasi 2022, menembakkan lebih dari 120 rudal jelajah dan drone Shahed ke Kyiv, Kharkiv, dan Dnipro. Serangan itu memadamkan listrik di lebih dari separuh wilayah Ukraina, menewaskan 3 warga sipil dan melukai 29 lainnya. Serangan balik Ukraina, Kharkiv Utara dikuasai kembali. Pada 27 Oktober, militer Ukraina mengumumkan keberhasilan ofensif besar di sektor Kupiansk. Pasukan Kyiv berhasil merebut kembali Moskivka dan Radkivka, 2 titik strategis yang sebelumnya dikuasai Rusia. Dukungan artileri jarak jauh dan drone tempur, Ukraina memperkuat garis pertahanan baru di Kharkiv Utara. Jet tempur MiG-29 Ukraina juga melancarkan serangan udara dengan bom berpemandu buatan Prancis, menghancurkan pangkalan militer Rusia di utara dengan ledakan besar yang terekam jelas oleh satelit komersial. Satuan pasukan khusus Ukraina bahkan melakukan operasi malam di Dnipro, menewaskan puluhan tentara Rusia yang bersembunyi di desa Nyovrivka. Pertempuran berdarah di desa Hongchun, Red Army Village. Pertempuran di desa Hongchun, atau dikenal juga sebagai Red Army Village, menjadi salah satu konfrontasi paling brutal bulan ini. Dalam 10 hari terakhir, Ukraina dilaporkan telah membebaskan 9 pemukiman, merebut 185 km persegi wilayah, dan menewaskan lebih dari 1.700 tentara Rusia. Rusia sempat melancarkan serangan balik dengan 200 pasukan infanteri, namun dikepung balik oleh Ukraina dalam manuver yang sangat cepat.
Satu helikopter serangka 52 Alligator senilai 16 juta US dollar juga ditembak jatuh insiden kedua bulan Oktober ini. Presiden Volodymyr Zelensky menepis klaim Kremlin bahwa pasukan Ukraina terkepung, menyebutnya propaganda psikologis untuk menekan dukungan dari Barat dan menghambat bantuan militer AS Eropa. Pertempuran di Laut Hitam, radar S-400 Rusia dihancurkan. Pada malam 23 hingga 24 Oktober 2025, Satuan Khusus Ukraina melancarkan serangan drone laut dan udara ke pangkalan militer Rusia di pesisir Crimea. Serangan ini menghancurkan 3 sistem radar utama, termasuk Nebo U dan 96L6, komponen penting dari sistem pertahanan S-400 Triumph. Selain itu, satu kapal pendarat cepat BK-16G juga hancur total. Rekaman malam memperlihatkan rentetan ledakan beruntun yang menerangi garis pantai Crimea, disertai gangguan komunikasi radio di seluruh wilayah selatan Rusia. Para analis menilai ini sebagai serangan elektronik paling efektif yang pernah dilakukan Ukraina, karena drone mampu terbang rendah di bawah 10 meter sambil menggunakan gangguan sinyal elektronik, jamming, untuk menghindari radar. Meningkatnya ketegangan politik di dalam negeri Rusia. Sementara pertempuran berkobar di medan tempur, ketegangan politik di dalam negeri Rusia juga meningkat tajam. FSB menuduh kelompok oposisi pengasingan, termasuk Mikhail Khodorkovsky dan 22 anggota Komite Anti Perang Rusia, berencana melancarkan kudeta bersenjata terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Rusia kini menghadapi 4 tekanan besar internal. 1. Krisis populasi. Putin mendorong kebijakan 3 anak per keluarga dan memberi insentif 100.000 rubel bagi pelajar perempuan yang bersedia memiliki anak. 2. Kekurangan tentara. Pemerintah memperluas wajib militer cadangan, terutama untuk melindungi infrastruktur strategis seperti kilang minyak dan pembangkit listrik. 3. Tekanan fiskal. Pemerintah telah menerbitkan obligasi perang senilai 4 triliun rubel dan berencana menambah 5,7 triliun lagi pada 2025. 4. Ancaman nuklir. Uji coba rudal nuklir Burevestnik serta latihan nuklir besar-besaran menunjukkan tanda kegelisahan strategis Kremlin meski dikemas sebagai unjuk kekuatan. Eropa bersiap hadapi era baru ancaman nuklir. Sebagai respon terhadap langkah Rusia, Inggris dan Jerman mulai membahas perjanjian pertahanan nuklir bersama. Pemerintah Jerman bahkan mengumumkan program modernisasi militer senilai 3,771 miliar euro dengan target menjadikan Bundeswehr sebagai angkatan bersenjata konvensional terkuat di Eropa. Para analis menilai ini sebagai awal era baru perlombaan militer Eropa, di mana batas antara pertahanan dan provokasi semakin kabur. Kesimpulan, api perang menuju titik didih. Konflik Rusia-Ukraina kini telah keluar dari batas perang konvensional. Infrastruktur energi, logistik, dan sipil menjadi sasaran utama kedua pihak. Dari bendungan yang jebol, kilang minyak yang terbakar, hingga radar S-400 yang dihancurkan, semua menunjukkan bahwa perang ini telah memasuki fase saling balas tanpa batas. Banjir mungkin akan surut, tetapi retakan dalam kepercayaan dan perdamaian tampaknya akan bertahan jauh lebih lama. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.